berprasangka. Karena jauhilah dari berprasangka. Karena jauhilah dari berprasangka. Karena prasangkuan, hilangkan kebencian dengan siapapun. Dengan siapapun. Lah, kita ingat ya, dalam mahfudzat itu ada bahasa seperti ini. Orang itu kalau sudah cinta, seburuk apapun, itu tetap cinta. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah cinta, ada keburukan seperti apapun nggak akan dilihat. Tapi sebaliknya wa ainus sukhti an kulli khairin tubdil masawiyah. Tapi kalau orang itu sudah benci, sebaik apapun masih dianggap buruk. Dan ini terjadi di Indonesia ya. Saya bukan kok belani Pak Jokowi, enggak. Bagi saya kemudian saya menghormati Pak Jokowi bukan karena saya kemarin milih Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga ini adalah Raisul Jumhuriyah, pemimpin negara yang secara sah dilantik oleh undang-undang. Hari ini orang itu kalau sudah benci dengan Pak Jokowi, sebaik apapun Pak Jokowi tetap dibenci. Tapi orang itu kalau sudah senang dengan Pak Jokowi ada salah, ada buruk, sekecil apapun atau sebesar apapun tetap cinta. Umat yang wasatun. Pak Jokowi benar, kita dukung. Seumpama Pak Jokowi ada yang keliru, kita kritisi bareng-bareng dengan cara yang baik. Dan ini susah sikap seperti ini di Indonesia itu. Kalau sudah benci, akhirnya itu berurusan dengan kantor polisi. Kayak kemarin yang menggoblok-goblokkan Pak Jokowi itu. Akhirnya masuk penjara itu. Begitu masuk penjara, katanya polisi diskriminasi. Lah diskriminasi dari mana? Wong itu undang-undangnya ada, pasalnya ada. Makanya jangan sampai kemudian kebencian kita kepada orang lain, kemudian kita tumpahkan, kita share di media sosial, di Facebook, di Instagram, di YouTube. Itu kemudian kita berurusan dengan masalah hukum. Makanya saya itu paling gak suka melihat santri, walaupun saya gak punya HP-nya para santri itu. Kalau kemudian kita selalu ngudoroso, nge-share perasaan kita di status WA, status Facebook. Apalagi besok kamu katakanlah berkeluarga, punya istri, punya suami, punya masalah rumah tangga, jangan sekali-kali di-share di publik. Jangan dipublish. Engko padu karo bojomu, kamu bertengkar dengan istrimu. Mau tulis ning status WA. Bojo minggat wae. Itu jangan sampai seperti itu. Itu sama halnya kamu mengumbar aib keluarga. Makanya kalau abah itu posting, kalau nggak bermutu tak gawe guyon sekalian gitu. Kalau bermutu ada value, ada ilmu yang bisa diambil. Kalau nggak lucu sekalian, minimal kalau lucu itu bisa menghibur orang lain. Makanya nanti abah mau lihat status Facebook atau status di Instagram yang kelihatannya mengandung unsur apa, mendingan abah hapus saja. Abah mau mulai belajar bagaimana kemudian menata hati ini, jangan sampai mempunyai perasaan benci dengan siapapun. Jangan nge-share hal-hal yang bersifat pribadi. Itu kan? Jangan kemudian aib-aib pribadi kamu umbar. Gitu. Kadang-kadang kamu itu ya mendingan sih lucu-lucu wae lah gitu loh. Ojo emosi karena statusnya posegol bacok. Wonge ya ono iki, ya melu guyu gitu. Nguntale ya oke gitu loh. Mbak-mbaknya juga begitu umpamane. Oh. Engko patah hati rebutan pacar. Wow, tulis di Facebook. Sakjane kan milih aku. Ini mergo mau pelet akhirnya milih awakmu. Masuk matamu. Kenapa kemudian
di akhir-akhir ini, setengah tahun terakhir kalian banyak melihat ceramahnya Abah itu kan banyak yang quote-quote ambiar itu kan. Ya karena saya dengan seperti itu bisa menghibur para jomblo-jomblo nawa itu fisabilillah itulah gitu loh. Kayak quote terakhir Abah kemarin di live Instagram, live Facebook apa? Bagimu aku adalah candu, bagiku kamu adalah canda. Jadi cintaku padamu seperti coronavirus, tidak kelihatan tapi serius. Iya. Nah, Bu. Ya kalau apa sampai kayak cintaku padamu seperti COVID-19. Cuman sedikit tapi ikhlas. Iya. Benar lah Bun. Makanya kalau bunda kelepek-kelepek ya wajar lah. Ya enggak, malah dulu Abang pas jatuh cinta sama bunda itu enggak ada gumbalnya sama sekali, enggak seromantis hari ini. Kalau hari ini kemudian romantis ya karena semakin hari bunda semakin cantik. Iya. Ya walaupun peseknya enggak bisa berubah. Tetap pesek. Enggak apa-apa ya Bunda. Insyaallah itu. Itulah bedanya cinta dengan sayang. Maka dalam bahasa pernikahan itu ada istilah mawaddah, ada istilah rahmah. Mawaddah itu kayak usia-usia seperti kalian itu, melihat pasangan lawan jenis itu yang dilihat hanya kategori fisik. Ayune, bahenole, pahin. Oh, pahin. SDSB itu. Sempledot. Itu mawaddah. Karena gambaran-gambaran fisik. Tapi semakin tua kayak Abah itu apalagi berbulu tangkis boyoke loro wis. Itu sudah tidak lagi memandang pasangan dengan mawaddah. Dengan mawaddah tapi dengan rahmah. Kasih sayang yang tidak distandarkan pada barometer fisik tetapi lebih kepada pandangan batin, hati. Jadi melihat bunda itu bunda bentuknya kaya ngopo, ya wis tetap rasanya ayem gitu loh. Karena bukan lagi soal fisik. Walaupun bunda itu sebelum kenal Abah sama setelah kenal Abah lebih cantik ketika kenal Abah. Diragati. Ya. Nah. Lu ngono kalane kok wong wedok wayu ta? Wedoke wayu. Begitu rabi karo wong lanang kere. Halah 3 bulan wis ekah. Ya anu ki ana ngono ki. Jane mono wedoke iku wayu ta? Dhuwur. Irunge muancung. Ndelok dirabi karo cah lanang kere. Las, semlakune ekah-ekah. Drijine dadi jempol kabeh. Maune putih dadi wireng ngono. Ngono ki gayane sing lanang menghibur karo sing wedok karo nyanyi Aisyah. Wes. Terus mantes. Lah kaya bojomu ki ra Aisyah tapi tukang isah-isah. Kok nyebut tri wah. Gegek lurae seneng karo tri. Ya kan? Dan perempuan-perempuan hari ini tuh lucu gitu loh. Semuanya mendambakan sebagai istri sosok istri seperti Siti Aisyah. Tapi kemudian marah ketika diceritakan si Khofsah, si istri-istri yang lain kemudian cemberut. Ya karena Siti Aisyah tuh hebat, kenapa? Karena kemudian ada istri-istri lain, Siti Aisyah cemburu tapi bisa memanage cemburunya. Jadi ketika pengen menjadi Aisyah, jangan hanya melihat ceritanya Aisyah gitu loh. Tapi lihatlah juga istri-istri yang lain selain Aisyah, kan ngono. Pengine koyo Aisyah gitu loh. Tapi begitu aku pengen koyo Aisyah gitu loh. Begitu diceritakan istri yang lain seperti Khofsah, seperti siapa lagi istrinya Rasulullah yang lain? Zainab, terus siapa? Sofia. Itu kemudian cemburut. Itu namanya kamu gak akan menjadi seorang Aisyah itu loh. Bojomu gawane Aisyah kok Aisyah. Aisyah kok tungkae meletek-meletek. Yes. Jadi itu ya. Apalagi kemudian nge-share di status WA hal-hal yang bersifat hate speech. Apa itu? Ujaran-ujaran kebencian. Ini ya urusannya kemudian dengan pihak yang berwenang.
Begitu dilaporkan ke pihak berwenang, akhirnya kemudian apa? Wah, ini diskriminasi dan lain sebagainya. Ya, kayak hari ini kita melihat orang yang membenci Pak Jokowi karena berlebihan, ya ini ditangkap sama polisi. Gitu. Maka tolong anak-anak santri Oraji nggak ada yang kemudian posting ujaran-ujaran kebencian atau ngudoroso hal-hal yang bersifat pribadi di status WA. Lah iso iki status WA mu iki sing lucu-lucu wae lah. Apa lah abah duwe postingan apa kamu repost. Kayak hari ini soal nisfu Sa'ban ya kamu repost gitu loh. Kamu repost. Makanya saya pengen besok anak-anak fanspage itu baik di Instagram maupun di Facebook itu besok adminnya diundang saja ke pondok diajak buka puasa bersama. Itu ya anak-anak Instagram yang jadi admin fanspage-nya Abah itu kan banyak banget, apalagi di Facebook. Di Facebook itu puluhan itu. Penggemar ceramah Gus Miftah, pengajian Gus Miftah fans, macam-macam itulah. Dan itu malah anak-anak luar itu kreativitasnya luar biasa. Abah itu kan yang sering direpost di IG story itu karena saya anggap orang yang kreatif, inovatif. Santri Oraji malah langsung loh. Kita ya mergo goblok-goblok dulu kita itu kan. Jadi nggak kreatif belas itu loh. Apa orang tuh HP jangan-jangan itu loh. Kayak kelasnya Morris lebih lah. Apa ya Riz ya? Saya doakan mudah-mudahan Morris besok istrinya cantik. Amin. Oh udah punya istri toh? Oh sudah, oh belum. Kira-kira kalau Abah membolehkan dari sekian banyak santri putri yang kamu pilih siapa Riz? Jujur saja. Oh ternyata Morris penggemar Mbak Tri. Ya doakan saja. Allahumma alif bainahuma kama ta'alafta baina Romeo wa Juliet. Wa alif bainahuma kama ta'alaf baina Ipin wa Upin. Jadi itu ya anak-anak ya. Jangan ada kebencian kepada siapapun. Santri Oraji walaupun ada katakanlah ada ustadz siapapun yang menjelek-jelekkan Abah, udah kalian doakan saja. Nggak usah dibales. Itu bukan akhlak kita. Saya selalu bilang sama teman-teman akun penggemar itu, nggak usah menjelek-jelekkan orang lain lah. Cukup Abah saja yang dijelek-jelekkan, nggak apa-apa. Nggak usah menjelek-jelekkan orang lain. Saya sering ditanya bagaimana pendapat Gusna terhadap ustadz itu, terhadap kiai itu, terhadap habib itu. Saya jawab semuanya baik. Yang jelek siapa? Saya. Bukan orang lain. Saya ingin dunyanya wis tuwa gitu. Kita nggak pernah tahu corona ini sampai kapan. Walaupun kita harus optimis, mudah-mudahan corona segera hilang. Amin. Gitu. Jadi kalau seperti ini terus kan suwe-suwe iki urip kaya gobak sodor ya lho. Kedemok mati, metu mati. Lah jelek kata kuwi. Ada. Kelingan gobak sodor ta? Ngene, kapan-kapan ning kono gawe len gobak sodor lis. Jadi gobak sodor itu kan undang-undangnya apa? Keluar dari len mati, kedemok mati gitu loh. Jadi udah kaya gobak sodor itu loh. Demok-demokan ora oleh. Kemudian metu koma ya ora oleh. Itu ya persis gobak sodor tuh. Ya Allah gitu loh. Kedemok mati gitu loh. Bahkan ada saran supaya tidak kumpul dengan istri lah ya. Ya kaya awakmu seneng banget arep kumpul karo sapa gitu. Itu kan. Jadi anak-anak itu ya. Kalau kemudian bangsa ini pengen selamat, yuk hilangkan kebencian. Hilangkan amarah kepada sesama. Bahkan kalau kemudian kalian lihat salah satu nabi yang bisa bicara dengan hewan itu namanya Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman itu membawa pasukan, itu kan rajanya semut, ketuanya semut ini kan bilang, minggir-minggir. Sulaiman mau lewat, ya kan? Begitu mendengar suara semut ini, Sulaiman kemudian mengambil jalan lain. Sehingga kemudian apa? Semut ini ketika bersembunyi di lubangnya, akhirnya kemudian selamat, nggak keinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya. Ini rasa cintanya Nabi Sulaiman kepada semut. Dan kalian tahu balas budi semut kepada Nabi Sulaiman apa? Nabi Sulaiman
mendapatkan terima kasih dari semut. Bentuknya apa? Semut ini ngomong sama Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, saya pengen berterima kasih kepada engkau. Berterima kasih atas apa? Dijawab oleh semut. Karena engkau tidak jadi menginjak-injak kami, berikut teman-teman kami yang lain. Apa yang akan kamu berikan kepada saya sebagai bentuk terima kasih? Saya akan memberikan kepadamu 1 butir gula. Akhirnya gula ini, mohon maaf, dibawa sama semut, merangkak dari kaki Nabi Sulaiman, naik sampai mulutnya Nabi Sulaiman. Begitu dekat mulutnya Nabi Sulaiman, semut ini meletakkan gula itu di mulutnya Nabi Sulaiman. Pluk gitu. Bentuk terima kasihnya semut kepada Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman mahabbah kepada semut, cinta kepada semut, dengan tidak menginjak-injak semut dan pasukannya, sehingga kemudian semut ini timbul rasa mahabbah kepada Nabi Sulaiman dan berterima kasih kepada Nabi Sulaiman dengan memberikan gula walaupun cuma 1 butir kepada mulutnya Nabi Sulaiman. Maka besok kalian itu kalau kemudian jadi kiai kayak Abah itu akan mengalami posisi seperti ini. Oleh emas bergerobak-gerobak oleh Ratu Balkis. Ratu Balkis ingin menguji Sulaiman. Apakah Sulaiman itu hanya seorang raja atau seorang nabi? Hanya sekedar raja atau raja dan juga nabi? Dibawakan oleh-oleh. Emas bergerobak-gerobak. Banyaklah pokoknya. Ratu Bilqis ini mikir, kalau emasnya ini diterima oleh Sulaiman dengan bersuka cita, berarti dia hanya seorang raja. Tetapi kalau ini ditolak, berarti dia nabi. Begitu Ratu Balkis nyampe kerajaan Nabi Sulaiman, belum sampai Ratu Balkis menghantarkan emasnya kepada Sulaiman, dia sudah takjub dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Emas yang dibungkus begitu rapi dan indahnya oleh Balkis yang akan dihadiahkan kepada Sulaiman, ternyata emas-emas itu di kerajaan Sulaiman hanya dijadikan gerobak dan pedati. Wah, langsung mikir lah, wong ini sugih kaya ngopo gitu. Tak gaweke oleh-oleh emas, ternyata saya bungkus dengan rapi, ternyata di rumahnya Nabi Sulaiman emas itu hanya dijadikan gerobak. Pelajarannya apa? Besok kalian jadi kiai itu, mohon maaf, kadang-kadang orang akan ngasih kamu gede, tapi juga kadang-kadang cuman kecil. Katakanlah, ya kalau kayak jamaah yang sowan sama Abah Sabtu Legi malam Minggu Pahing itu. Saya cintanya dengan Abah, kadang-kadang ngelungnya Abah 50.000, 100.000, 20.000 itu. Itu langsung saya kasih bunda. Bunda untuk belanja, untuk beli makan, untuk beli bakso atau untuk beli apa. Karena saya pengen itu loh, bunda ingat jasanya orang-orang ini. Orang-orang itu ngelungi Abah kesini, walaupun cuma 50.000, 25.000, 20.000, itu karena mahabbah, karena rasa cinta mereka kepada Abah. Dan uang ini saya kasih bunda supaya bunda segera membelanjakan. Gitu ku bakso lah, gitu ku apa lah itu. Supaya kemudian bunda ingat bahwa daging dan darahnya bertumbuh kembang, itu juga ada jasa dari orang-orang miskin. Kok duitnya gede? Tujuannya apa? Untuk memperlancar perjuangan, ngebangun pondok lah dan lain sebagainya. Orang kok kemudian sing gede, tok sing diharap-harap, sing cilik kemudian diremehke, nggak boleh. Kalau orang-orang datang yang silaturahmi kepada kita itu ngasih berapapun, itu pasti dengan keikhlasan yang luar biasa. Itu pelajaran dari Nabi Sulaiman. Dikasih Balkis, emas setumpuk, ditolak. Tetapi ketika yang berterima kasih seekor semut, diterima oleh Nabi Sulaiman dengan bersuka cita. Oh, ini ikhlas banget yang disemuti karo aku. Lah, pelajaran-pelajaran seperti ini harus kalian pelajari, kalian paham. Dan Nabi Sulaiman itu walaupun dia kaya raya, dia punya usaha. Maka salah satu kebiasaan Nabi Sulaiman itu kalau habis sholat duhur, habis sholat ngasar, dia duduk di depan masjid membersamai para orang-orang miskin. Dengan mengatakan apa? Miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk bersama dengan orang miskin. Ketika Nabi Sulaiman ditanya, wahai Sulaiman, Anda kan seorang raja, kaya raya, kenapa Anda mengatakan orang miskin duduk bersama orang miskin? Apa jawaban Nabi Sulaiman? Karena saya tidak pernah makan uang kerajaan. Karena setiap kali saya makan,
harus menggunakan hasil dari jerih payah saya sendiri. Makanya besok walaupun cuma kecil, kamu jadi kiai insya Allah harus tetap punya usaha. Makanya kayak bunda itu kenapa tetap punya usaha jual bubur ayam. Dan mayoritas uang yang untuk membiayai kalian makan dan minum itu dihasilkan dari jasa bubur ayam itu. Kalau kurang bunda baru minta sama abah. Kalau kurang dari hasil bubur ayam itu minta abah. Apa kurang? Mesti kurang. Mesti kurang. Makanya kalau mbak-mbaknya ini besok kalau belajar ngelola keuangan, silakan belajar dengan bunda. Bunda ini tak kasih nafkah berapapun mesti cukup. Kalau kemudian kita sambat itu cuma guyon tok, nggak pernah kemudian kok sampai ngambek nesu gara-gara nafkah, itu nggak pernah. Paling cuma guyon. Uangnya abah itu dilaci, nggak mungkin bunda itu ngambil tanpa seizin abah. Kalau kemudian abah berangkat ngaji, abah bilang sama bunda, silakan kalau punya butuh ambil uang dilaci. Dan bunda tidak hanya sekedar ngambil, pasti ada LPJ-nya, laporan pertanggungjawabannya, ditulis secara rinci. Kenapa? Karena bunda ini adalah D3 akuntansi. Oh, jadi bunda ini kalau dulu kayak apa namanya, apa itu laporan keuangan itu apa? Apa bunda? Bukan apanya kayak Excel apa itu? Microsoft Excel bunda itu paham. Bunda itu paham. Dan saya ingat betul dulu bunda pertama kali beli HP itu dari mantannya. Beli komputer dari mantannya. Bukan dari mantan, orang yang seneng sama bunda itu loh. Dan bunda sengaja beli komputer dari dia karena dia seneng pasti murah. Ini pinter gitu loh. Itu loh. Jadi beli komputer dari orang yang seneng dengan bunda. Oh malah dikasih. Oh iya ding, dikasih bunda dikasih karena dibeli nggak mau dikasih uang ya karena cinta sama bunda itu loh. Dan komputernya itu kemudian apa? Abah jual karena ketika kita menikah nggak punya uang. Mayan. Jadi bunda itu beli tapi orangnya nggak mau menjual, nggak mau dibayar ya karena kan punya harapan gitu loh. Nah, punya harapan itu loh. Ternyata zong. Dan begitu komputernya sudah jadi milik bunda, kita nikah beberapa saat karena nggak punya uang, kemudian komputernya abah jual. Jadi waktu itu berarti ada jasa untuk abah dan bunda dari orang yang pernah mencintai bunda ini loh. Bunda jadi baper. Iya. Raya bunda. Ya jadi kadang-kadang rumah tangga itu gitu leh. Ya guyon aja lah itu. Kayak abah sama bunda itu kan mau guyon tok gitu. Ya ngapa tadi digawe sepaneng gitu. Ya digawe guyon aja itu. Kayak banyak hal lah itu yang perlu kalian pelajari. Yang jelas saya nggak mau kemudian kita punya kebencian dari kita kepada siapapun. Ya sebelum kita makan, ya li khamsatun saya sambil lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun haral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatima al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha haral wabail hatima
Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Bukan wal ya, wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha haral wabail hatima. Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha haral wabail hatima. Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun udfi biha haral wabail hatimah. Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Pertanyaan dari Saifin Nuha 46. Mahabbah itu apa, Gus? Mahabbah itu rasa cinta. Hub, mahabbah. Mahabbah ya. Itu rasa cinta. Ini ada yang tanya, Mbak Fia Falan sudah selesai, Gus? Oh, belum. Ini nggak jadi. Tadi ada manajemennya Mbak Fia. Tapi nggak jadi karena malam hari ini khusus berdoa untuk Bunda. Jadi Abah itu ngajak teman-teman artis itu, ayo ngaji. Kemarin Mas Arman, Ustaz Yusuf Mansur, Gus Helmi, besok sama Mas Deddy Corbuzier, sama siapapun. Sepenting mau ngaji bareng-bareng melalui online seperti ini. Dua malam sekali. Dan luar biasa ini, penontonnya 2.900. Wow. Coba kalau saya full yang live. 2.000 noleng gelundung. Itu berapa yang nonton itu? 1. Walan Cici Ipul. Ini malah Mbak Fia Falan miss call. Mbak Fia langsung kalau mau gabung langsung masuk ke sini aja. Nanti saya oh ini. Assalamualaikum. Bunda dan Fia Falan. Di sini Bunda. Siap, Dok. Nggih, Gus. Assalamualaikum. Salam. Ini Gus sama Bunda baru pulang dari rumah sakit. Bunda sini, sayang. Sini. Oh. Bunda. Bunda. Sini. Mana sini? Sini. Dok, ya. Bunda. Apanya, Dok? Sehat. Ini ada Bunda, ada Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bunda. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini jadwalnya semuanya cancel, Dok. Off, Gus. Off. Semuanya Off semua, cancel. ya? Ini Neng Meka sama Bunda ini tadi pagi dengar covernya Fia Valen, Aisyah. Oh iya, Aisyah. Ini Neng Meka nyanyi Aisyah sih, Pak. Nyanyi Aisyah, Neng. Wah, malu. Malu deh. Neng Meka malu. Dek, malu ya? Jangan malu-malu. Halo, Mbak. Halo, Mbak Malu Fia. ya. Dulu kan sering nyanyi lagunya Mbak Fia. Lagunya gimana dulu? Ini mengisi kegiatan selama stay at home ini apa, Dok? Saya ya paling bikin proyekan di rumah. Masak, Gus, paling Gus saya. Masak. Yuk, kalau kamu ke Jogja besok ketemu Bunda pinter masak. Ajarin, Bun. Paling apa yang dimasak? Paling Halo? favorit apa, Bun? Iya. Paling favorit masakannya Halo, Dok. Bunda apa ini? Nggih, Gus, Koneksi nggih. buruk, saudara-saudara. Seburuk wajahnya Keli. Halo, Dok. Nggih, halo Gus, nggih. Bunda ini paling the best masak apa, Bunda? Apa, Bunda? Ingkung. Ingkung ayam Apa? Jawa. Apa itu, Ki? Koneksinya buruk, Gus. Dok. Nggih. Ini Engkong Bunda itu dah, Gus. ingkung Ingkung. ayam. Ini Bunda bilang. Apa? Ingkung masaknya. Ingkung, Mbak. Ingkung sama rawon. Ingkung ayam itu yang ayamnya oto itu ya? Iya.
Saya pernah makan itu waktu di Jogja. Besok kalau kamu pas ada jadwal di Jogja, walaupun Gus nggak ada di pondok, mampir aja ke pondok ketemu Bunda. Insya Allah, nggih. Nah, Insya itu Allah. gimana? Kalau apa namanya perasaan Via menyanyikan lagu Aisyah itu dari keterangan Siti Aisyah, menurut Via gimana lu? Dari liriknya. Cuma nyanyi. Dari liriknya itu. Dari liriknya. Sebenarnya ada rasa kayak cemburu gitu loh, Gus. Siapa sih yang nggak mau dicintai Rasulullah ya, Gus ya? Sedangkan Ini satu-satunya Gus sama nanti ini Gus suka sih jujur dulu. sedangkan kan memang Kamu harus semangat. yang saya baca itu, Gus, Siti Aisyah itu memang istri yang paling dicintai sama Rasulullah gitu yang saya baca. Maaf. Iya, apa namanya? Memang walaupun Tapi saya enggak mau yang itu, Gus. Enggak mau yang madu-maduan itu, enggak. tadi saya bilang tuh semuanya Iya. seperti Siti Aisyah, tetapi langsung terberut ketika diceritakan istri Rasulullah yang lain. Enggak, kalau yang kamu itu nggak mau madu-maduan sama persis dengan Bunda. Bunda, madu-maduan gimana Bunda? Gimana, Bun? Itu ditanya Mbak Pia itu gimana? No, Bu? Mbak, no. No. Bun. Bun, Ye. kalau set aja udah bisa mencukupi, ngapain nambah lagi ya, Bun ya? Iya. Bunda ini pokoknya ayo chef, Baik. pinter masak, wes macam-macam. Oke. Sampun, Gus, tunggal mawon mboten telas nih, Bu. Sini Bunda. Itu saya itu kalau sama istri itu ngguyon tok lho. Pada wis seluruh. Nggih. Santai. Nggih. Perlu. Itu obat awet biasanya, Gus. Iya. Ayo Dok, Insya satu Allah. lirik dari lagu Aisyah Dok, supaya teman-teman netizen denger Dok. Ada 6.000 lebih yang nonton. Saya lihat kok, Gus, santrinya jenengan. Kenapa? Pengen lihat. Pengen lihat santrinya jenengan. Ini tak lihat ini. Oh, ini yang nggak pulang Dok. Oh. Oh iya. Halo. Assalamualaikum Mbak Pia gitu. Assalamualaikum. Jadi yang santri putri sana yang santri putri. Ini yang nggak pulang Dok, Oh. sebagian besar udah pulang. Sebagian besar udah pulang. Ini Dok, ini mereka mau makan malam itu loh. Ingkong. Liwetan ya? Iya tuh. Itu ingkong ya itu. Ini anak barepnya Gus itu. Kalau ini Bunda sama Neng Meka. Iya. Neng Meka yang pernah saya bikin video itu kalau nggak salah. Iya, kan ngefans banget sama Neng sama Mbak Via, tapi malu dia hari ini. Iya. Ayo ini santri-santri pengen denger Mbak Via nyanyi satu lirik dari Aisyah. Oke. Ayo Del. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Loh, kok kata? Kan gitu nggak? Langsung bilang Allah. Mudah-mudahan santri-santriwatinya Gus nantinya jadi orang yang sukses. Amin. Cita-citanya tercapai. Berguna buat banyak orang, jadi orang yang bermanfaat dan berkah pokoknya. Dok, kelingan itu selawat yang pas pengajian di tempatmu sama anak yatim. Ya Oh, nggih. Rabbi bil Mustafa itu Dok. Bareng-bareng Dok sama Oke. sama santri Dok. Yuk, 1 2 3. Semua ya. Ya, yuk. Ya Rabbi bil Balik Qasidah waghfir lana Muhammad. ya wasiran wal Turja safa'atuhu Haulunana awali muqtah. Tahimi Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaik. Gitu. Gus. Kayaknya selawatan masa kalian enggak. Dok, ada pesan untuk satu-satunya Gus, Dok. Nggih.
Kan memang ini kan lagi corona, pokoknya jaga kebersihan selalu, jaga kesehatan selalu. Yang rajin ngajinya. Oh ya, yang rajin ngajinya. Semoga nantinya jadi imam. Anak-anak ini pemalas kalau suruh mandi. Senenin dong. Oh. Mana Gus? Tampangnya yang malas mandi itu yang mana Gus? Ya ini tuh. Jadi makannya banyak tapi nggak mau mandi. Padahal di pondoknya Gus tuh kalau Bunda masak tiap hari satu bikin lu makannya tuh. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ini Bunda Enak-enak itu ngajari Gus anak-anak. makanannya. Ah, Nggih. Tuh dengerin Novia itu. Cari ilmu sebanyak-banyaknya biar jadi iman yang baik nanti. Itu lagumu cover hari ini sudah trending 3 loh, Dok. Oh iya, heeh. Iya, ada Nggih, trending Gus. 3. Nggih. Alhamdulillah. Kita Memang doakan, lagunya bagus artinya soalnya. kita doakan Via bisa istiqomah, memberi nilai manfaat kepada semuanya. Terus Amin. namanya netizen tuh kadang-kadang ya ada yang baik, kadang-kadang ada yang kayak gitulah pokoknya. Nggih, nggih. Via harus kuat. Nggih, Gus. Ini kalau Bunda ini kalau kuat super kuat ini.